Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omerion Kere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai I Love Silver, How About You? Di mana saya akan menjelaskan kenapa perak begitu menjanjikan pada saat ini. Oke, seperti Anda bisa melihat dari judulnya, saya menyebutnya I Love Silver, How About You? Nah, mungkin Anda sudah tahu kalau melihat video-video sebelumnya bahwa saya sangat menyukai silver. Itu ada beberapa alasan, terutama secara valuasi dan fundamental. Memang perak ini adalah salah satu aset yang paling menjanjikan menurut saya. Dan kita akan melihat juga dalam beberapa slide ke depannya, ada alasan tertentu kenapa perak itu ke depannya seharusnya itu mencapai level yang jauh lebih tinggi ketimbang sekarang. Nah, kita melihat pada saat ini terjadi sesuatu yang sungguh menarik, di mana kita melihat permintaan akan perak untuk tujuan investasi itu naik secara terus-menerus. Kita melihat misalnya dari tahun 2005 hingga sekarang kita melihat permintaan yang paling melonjak adalah untuk disebutnya di sini coins, tapi juga sebetulnya bars atau batang juga termasuk kategori ini. Di mana kita melihat misalnya permintaannya sangat melonjak ya di sini gitu. Ketimbang misalnya permintaan yang lain untuk perak seperti misalnya perhiasan, silverware, dan juga penggunaan industrial itu cenderung flat dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan kalau kita breakdown lagi beberapa segmen untuk permintaan perak, kita melihat misalnya permintaan untuk bar atau batang dan koin perak itu naik 282% dari tahun 2007 hingga 2014. Untuk perhiasan juga masih naik 17%. Untuk silverware, nah silverware ini terutama sendok, garpu, dan pisau itu juga masih naik 1%. Dan terakhirnya justru penggunaan industrial seperti misalnya untuk alat elektronik dan sebagainya itu justru turun 10%. Jadi kita melihat sangat mencolok adalah bahwa permintaan perak untuk tujuan investasi itu naik cukup banyak ya belakangan ini. Dan ini memang akan menjadi faktor yang paling menentukan untuk pergerakan harga perak ke depannya. Jadi bukan penggunaan industrial tetapi permintaan perak untuk tujuan investasi. Nah, ada dua faktor ini yang menentukan permintaan perak untuk tujuan investasi. Pertama itu kita melihat negara India, di mana permintaannya benar-benar melonjak sejak tahun 2013 hingga sekarang ini kita melihat kurvanya memang eksponensial ya, di mana permintaannya untuk tahun 2015 diekspektasi akan melebihi 350 juta ounces. Nah, kalau kita melihat misalnya 350 juta ounces itu berapa? Nah, kalau kita melihat dalam hitungan ton, itu sekitar 10.000 ton lebihnya. Atau dibandingkan tahun sebelumnya, 2014, itu melonjak naik 44%. Nah, kalau kita melihat misalnya 10.000 ton di sini permintaannya, itu mewakili atau merupakan 37% dari produksi perak dalam setahunnya. Jadi ini sangat-sangat signifikan dan kita melihat ini baru saja 3 tahun terakhir ini begitu mencolok permintaannya ya, dan kedepannya juga diperkirakan itu makin akan naik oleh karena middle class di India juga makin besar dan daya belinya mereka juga makin besar dan kuat gitu. Nah, lalu kita melihat kalau kita mau visualisasikan misalnya itu berapa sih permintaannya di India itu sendiri gitu. Nah, kita misalnya ambil contohnya untuk bulan Agustus aja permintaannya adalah sebesar 1.400 metric ton. Nah, itu berapa itu dibandingkan misalnya registered silver inventories at the COMEX Exchange. COMEX Exchange itu commodity exchange di New York. Nah, mereka itu punya stoknya atau inventory-nya di situ yang tersedia untuk penyerahan. Jadi kalau misalnya ada klien tidak mau cash settlement, mau delivery atau penyerahan saja, mereka tentunya harus punya inventory atau stok di COMEX di New York.
Nah, kita melihat yang tersedia pada saat ini itu hanya 1.385 metrik ton. Nah, kalau kita melihat India saja bisa menyerapnya hanya dalam sebulan. Jadi ini sebetulnya stoknya atau inventory yang tersedia untuk penyerahan itu sangat minim ya kalau kita bandingkan dengan permintaan di India misalnya. Nah, lalu kita melihat selain India, ada juga permintaan akan koin di Amerika Serikat yang sungguh tinggi sekali gitu. Kita melihat misalnya perbandingannya di antara 2008 dan 2015, kita melihat memang permintaannya melonjak sekitar 3 kali lipat. Dan ini perlu dicatat, permintaan akan koin di Amerika Serikat itu baru melonjak 2008 ketika terjadi global financial crisis. Nah, setelah ini harusnya permintaan akan perak ya dalam bentuk koin itu turun. Karena kenapa? Karena sekarang kita melihat 7 tahun belakangan ini terjadi pemulihan ekonomi. Jadi kenapa orang masih saja beli begitu banyak koinnya? Apalagi juga tambahannya perlu dicatat juga bahwa sebetulnya sejak mencapai record high di September 2011 di sekitar $50 per troy ounce, kita melihat sebetulnya perak itu anjlok harganya 4 tahun belakangan ini, tetapi masih saja diborong oleh orang gitu. Jadi, something is seriously wrong, di mana orang secara intuitif merasa bahwa sebetulnya pemulihan yang jalan di Amerika Serikat itu cenderung semu. Dan ini orang juga tahu bahwa ada masalah di perekonomian dunia yang belum terselesaikan dan justru makin besar dari waktu ke waktu di mana utang di dunia itu makin menumpuk dan pemulihan juga sebetulnya tidak begitu kuat. Kalau kita misalnya melihat Jepang, Amerika, Eropa, dan negara maju secara keseluruhan, sebetulnya pemulihannya juga masih cenderung tersendat ya. Dan oleh karena itu juga orang merasa, well, kayaknya kita harus punya pengaman. Ketika misalnya terjadi ketidakpastian ekonomi, ketika terjadi perang dan sebagainya, kita sebaiknya punya sesuatu yang bisa mempertahankan nilainya dalam segala kondisi perekonomian. Dan ini salah satunya tentunya adalah perak, selain juga gold tentunya. Nah, ini juga sangat-sangat menarik dan merupakan menurut saya chart yang paling penting dalam video komentari pekan ini, di mana kita melihat perkembangan permintaan perak untuk tujuan investasi. Nah, kalau kita melihat bar ini terdiri dari yang merah dan juga yang biru. Nah, yang total ini adalah total permintaan ya atau produksi dalam setahunnya. Sedangkan yang merah ini adalah untuk tujuan investasi dan yang biru ini adalah yang totalnya. Nah, kita melihat dulu misalnya tahun 2006 hanya sedikit yang membeli perak untuk tujuan investasi. Selebihnya itu misalnya untuk penggunaan industrial, untuk silverware, dan juga untuk perhiasannya. Tetapi kalau kita melihat ke depan misalnya 2015, estimasinya adalah bahwa permintaan perak untuk tujuan investasi akan mencapai 260 juta ounces. Nah, ini merupakan suatu rekor jika memang ini akan tercapai. Dan perlu dicatat juga, permintaan ini merupakan 30% dari total permintaannya. So, ini kita melihat dari tahun ke tahunnya, makin naik ini permintaan perak untuk tujuan investasi dan juga persentual merupakan makin banyak ya. Ini juga akan merupakan suatu rekor tahun ini jika memang tercapainya. Dengan kata lain, ya secara konkret apa sih artinya? Artinya adalah bahwa hanya 1% kalau kita melihat, dan actually sesungguhnya kurang dari 1% dari investor di dunia ini beli perak sebagai investasi. Nah, kalau tidak percaya, coba saja misalnya tanya kepada keluarga atau kerabat dekatnya, apakah mereka sudah membeli peraknya, atau tanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah memiliki perak sebagai investasi. Nah, saya yakin jawabannya kebanyakan akan merupakan tidak. Dengan kata lain, kalau kita misalnya melihat bahwa hanya 1% dari investor membeli perak sebagai tujuan investasi,
mereka menguasai 30% dari total permintaannya. Karena tadi kita melihat di slide sebelumnya, permintaan perak untuk tujuan investasi merupakan 30% dari total permintaannya. Dan karena hanya 1% atau bahkan kurang dari investor di dunia membeli perak, mereka secara tidak langsung menguasai 30% dari permintaan perak setahun. Tapi pada akhirnya saya cukup yakin bahwa dengan berjalan waktunya, orang akan sadar bahwa sebetulnya ini merupakan investasi yang sangat-sangat bagus dan masih di bawah nilai intrinsiknya. Oleh karena itu, kalau kita misalnya melihat 1 hingga 2% investor juga mau membeli perak ini gitu, apa yang akan terjadi adalah bahwa permintaan ini akan jauh melebihi persediaan. Oleh karena itu juga dengan sendiri harganya akan melonjak. Jadi sekali lagi hanya 1% dari investor di dunia pada saat ini memiliki perak sebagai tujuan investasi. Ini sangat-sangat sedikit dan ini akan bertambah dengan berjalan waktunya. Katakanlah 1, 2, bahkan mungkin who knows 5-10%. Jadi memang akan sangat overwhelming dan harganya dengan demikian akan naik ya. Nah, bagaimana dengan supply? Kita sudah tahu permintaannya sangat-sangat tinggi. Ya, baik itu di India dan juga dalam bentuk koinnya di Amerika dan juga negara yang lainnya. Nah, bagaimana dengan supply-nya? Ternyata kalau kita melihat dua negara yang cukup banyak memproduksi silver di dunia ini, yaitu Australia dan Kanada, yang notabene juga perlu dicatatnya merupakan negara yang aman ya dan sudah maju. Jadi produksinya seharusnya berjalan ya lancarnya. Tetapi kita melihat dalam separuh pertama tahun ini kita melihat turun produksinya 28% ketimbang tahun yang lalu. Nah, sekarang mungkin ada dua kemungkinan kenapa ini bisa terjadi. Mungkin yang pertama bahwa harganya terlalu rendah. Kita melihat memang harganya anjlok dalam 4 tahun terakhir ini. Dan mungkin mereka kalau produksi merugikan karena di bawah biaya produksi. Dan mungkin alasan kedua juga bahwa memang cadangannya di dunia ini mulai habis. Ya. Jadi perhatikan demand-nya naik tetapi supply-nya turun ya. Oleh karena itu juga kita melihat bahwa premium atas harga spotnya itu bahkan bulan September mencapai 25% di atas harga spotnya. Nah, kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Pertama itu kita melihat Yunani yang dikhawatirkan akan bangkrut pada saat itu. Lalu juga diikuti oleh China di mana pasar modalnya benar-benar anjlok. Dan juga terakhirnya The Fed yang memang masih menimbulkan ketidakpastian mengenai kenaikan suku bunganya ke depannya. Nah, lalu kita melihat salah satu faktor yang sebetulnya masih menahan harga perak pada saat ini adalah US dollar yang cenderung kembali kuat dalam 2 pekan terakhir ini karena The Fed mengatakan kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan Desember mendatangnya gitu. Kita melihat juga sekarang dollar index sudah breakout pola-pola di sini dan resisten juga sudah dilampaui. Kita melihat sekarang dollar index di sekitar 99 memang masih di bawah level tertingginya sebelumnya di sekitar 100 lebih sedikit. Dan kita harus memperhatikan dengan seksama kira-kira ini level 100 akan pecah atau tidak. Jika memang demikian, dia bisa berlanjut menguat ke sekitar 108 atau sekitar 10% dari level sekarang ya. Nah, kalau itu terjadi tentunya perak juga bisa kembali tertekan dan juga emas tentunya. Nah, kita melihat juga Codd Report yang saya sering tampilkan dalam berbagai video commentary menunjukkan bahwa the commercials atau the big bullion banks dan bank-bank komersial, mereka pada saat ini punya short position yang terbesar sejak 2008. Nah, ini juga biasanya commercials adalah pemain yang benar posisinya. Oleh karena itu juga saya pikir perlu diperhatikan bahwa untuk sementara waktu mungkin perak masih akan cenderung tertekan. Nah, kita melihat ini grafik yang sangat-sangat menarik, di mana dengan jelas kita melihat bahwa dulu pada awal tahun 2015, level 15-16 masih merupakan supportnya. Tetapi setelah dipecahkan ke bawahnya,
justru pada saat ini menghadang setiap kenaikan dan merupakan resistance. Jadi perhatikan selama level ini 15-16 belum bisa dilampaui dengan signifikan, kita melihat masih akan cenderung tertekan harganya. Lagi pula juga kita melihat kemarin baru ada sell signal di MACD, oleh karena itu juga kita memang tertekan dalam jangka pendek ini ya. Perhatikan juga level supportnya yang paling dekat pada saat ini adalah 14 di pasar perak. Dan pada saat video ini dibuat, kita melihat harga ada di sekitar 14.80. Jadi, perhatikan dengan seksama, supportnya di 14 untuk saat ini. Nah, jika misalnya level 14 itu pecah, kita melihat masih ada support berikutnya. Di sini kita melihat ada support berikutnya di 12.50 sampai 13, yang juga merupakan supportnya pada tahun 2007 dan 2009 di sini. Lalu kalau itu pun tidak bertahan level ini, kita bahkan bisa anjlok lebih lanjut ke sekitar 10, bahkan sedikit di bawah ya. Kalau kita melihat channel line di sini sampai di bawah 10 ya, bahkan di tahun 2016. Kalau memang downtrendnya masih berlanjut terus. Perhatikan juga resistance dari channel line ini yang masih menghadang setiap kenaikan dalam 4 tahun terakhir ini. Jadi ini memang jelas masih downtrend dan belum menjadi bullish. Tetapi memang kalau ini pecah akan menjadi sangat-sangat bullish. Tapi masih harus nunggu karena tadi juga sudah disampaikan masih bearish dalam jangka pendek ini. Nah, kesimpulannya sangat sederhana. Kita melihat untuk 2016 tahun ke depannya, saya sangat-sangat bullish untuk pasar perak ini karena kita melihat supply-nya makin sedikit sedangkan demand-nya makin naik, terutama permintaan perak untuk tujuan investasi. Nah, jika ini misalnya terjadi dan makin banyak orang memborong perak ke depannya, akan terjadi semacam supply crunch di mana permintaan akan jauh melebihi persediaannya. Nah, lalu perlu kita juga memperhatikan bahwa ketika bursa saham dan pasar obligasi nanti ke depannya anjlok, ya, entah kapan, tapi itu menurut saya pasti akan terjadi karena yang kita melihat di dunia adalah sebetulnya a big paper Ponzi scheme, di mana utangnya makin membengkak dan akan makin membebani perekonomian ke depannya. Oleh karena itu juga pasar modal dan juga pasar obligasi akan turun dengan sangat cepat nanti ke depannya, dan ketika itu terjadi pasar perak akan outperform, jelas itu. So kita memang sebaiknya beli sebelum hal ini terjadi. Nah, apa yang terjadi sekarang di pasar perak itu sebetulnya lebih parah ketimbang apa yang terjadi di kapal Titanic. Seperti Anda tahu, tenggelam dulunya. Tetapi banyak orang tidak tahu bahwa ternyata dari 2.229 penumpang di atas kapal itu ternyata 713 yang selamat. Dengan kata lain 32% dari penumpangnya itu selamat. Tetapi kalau kita melihat di perekonomian dunia, tidak sebanyak orang itu akan selamat ketika terjadi krisis perekonomian yang berikutnya, seperti misalnya yang terjadi sebelumnya di 2008-2009. Karena kenapa? Hanya 1 atau bahkan kurang dari 1% dari investor itu baru punya gold and silver yang justru dapat menyelamatkan portofolio mereka. Jadi untuk merangkum kembali, seperti tadi kita melihat di beberapa slide-nya, bahwa perak masih bisa tertekan dalam jangka pendek ini. Support pertama, saya perlu ulang, ada di 12.5 sampai 13 dolar per troy ounce. Dan yang kedua, jika misalnya level ini tidak bertahan, masih bisa lanjut anjlok ke sekitar 10, bahkan sedikit di bawah 10 dolar per troy ounce. Namun kita melihat juga karena demand-nya dari tahun ke tahun makin naik dan supply-nya makin sulit, pada akhirnya pasti akan terjadi supply crunch di mana permintaannya jauh melebihi persediaannya. Oleh karena itu, dalam jangka panjang saya sangat bullish dan optimis bahwa harga perak akan kembali ke rekor high yang pernah tercapai di tahun 2011 di sekitar 50 dolar per troy ounce. Sekian dari saya untuk saat ini.
Sampai jumpa di video komentar berikutnya.